Siap, gerak. Istirahat di tempat gerak. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Saya berbicara langsung berkaitan dengan masalah pengamanan pemilu, pengamanan pilpres. Kita ketahui, istirahat aja Pak. Istirahat. Nah, kita ketahui pelaksanaannya pada tanggal berapa Bapak-Bapak? 9 apa? 9 Juli. Jadi hari Rabu kita akan melaksanakan kegiatan yaitu event secara nasional serentak se-Indonesia pada hari Rabu tanggal 9 Juli. Kita bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Mengapa kita kumpulkan? Karena dipandang perlu Bapak ini sebanyak kita ini ada 570 TPS. Pada saat Pileg kemarin ada 668 TPS. Jadi masing-masing satu TPS ada 2 linmas. Kita ketahui kalau undang-undang yang berdasarkan dengan pada saat pemilihan legislatif kemarin, Undang-Undang 08 2010 tentang pelaksanaan pemilihan legislatif disertai dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu. Namun untuk pemilihan capres dan cawapres ini kita menggunakan undang-undang berkaitan masalah pilpres, yaitu Undang-Undang nomor 42 tahun 2008. Jadi itu dasar hukumnya kita melaksanakan pengamanan. Polri berserta dengan unsur pengamanan lintas sektoral, dalam hal ini Bapak Linmas, membantu pelaksanaannya di masing-masing TPS. Jadi tugas Bapak yaitu pengamanan di luar TPS. Bapak boleh nyoblos apa enggak? Jadi coblos di dalam hati. Itu karena bebas dan rahasia. Mengapa saya sampaikan? Karena hal ini dianggap penting. Sengaja kita kumpulkan pada hari ini karena ada banyak kegiatan. Kalau kita ngumpulkan pada saat bulan suci, mungkin kurang semangat. Namun demikian, ada waktu hari ini, hari Rabu, sehingga kita kumpulkan. Terima kasih atas kehadirannya. Yang paling jauh dari mana? Dari mana? Di Gonagari, Malampah. Ada yang dari Rau? Ada. Kemudian Bapak Tunggul. Dalam perjalanan, kalau nggak macet di Pasar Tapus. Kemudian dari Bonjol ada perwakilan. Kita kan ada 7 kecamatan. Bonjol, Gonagari, kemudian Lubuk Sikaping, paling banyak ada Lubuk Sikaping. Kemudian Panti ada, Rao, 4 Tunggul dan 2 Poto. Jadi mengapa kita kumpulkan? Karena pengamanan ini adalah tugas negara. Kita terima kasih kepada Pak Kasat Pol PP yang mempunyai kewenangan langsung terhadap Linmas ini dan menyediakan waktunya. Karena bagaimanapun juga berhasil tidaknya pencoblosan di TPS ini tergantung dari pengamanan dari kita sekalian. Bisa dipahami Bapak-Bapak? Jadi Bapak-Bapak akan melaksanakan tugas negara. Tugas negara itu mulai dari tingkat bawah sampai ke tingkat pusat. Kita pun merupakan perangkat atau abdi daripada negara. Tujuannya satu, yaitu untuk pengamanan terhadap pencoblosan capres dan cawapres. Tugas dan tanggung jawab Bapak-Bapak sudah mengerti, yaitu pengamanan. Apabila terjadi sesuatu tindakan awal, nanti diserahkan kepada pihak kepolisian.
karena polisi tidak mampu atau tidak mencukupi di masing-masing TPS. Petugas kita hanya 351 yang ada di Polres. Itu pun 2/3 kekuatannya. Sepertiga ada di kantor Polres, sisanya di TPS-TPS. Anggota pun kalau yang jauh ya bermalamnya di TPS maupun di PPK. Untuk standar prosedurnya sudah tahu, apabila nanti biasanya bermalam di PPK atau di kantor Wali Nagari, kotak suara nanti dirapatkan di TPS-TPS. Nah, itu tugas Bapak-Bapak sekalian. Bagaimana cara pengamanan kotak suara tersebut, mulai dari saat akan dilaksanakan pencoblosan sampai setelah selesai di TPS. Dari TPS nanti ke PPS. Jadi pengamanan terhadap masalah kotak suara dan para calon daripada pencoblos, yaitu masyarakat, di mana kita ketahui berbagai macam tipe masyarakat. Jangan sampai nanti ada tindak pidana. Contoh kemarin sudah ada saat di Padang Lugur, itu ada 3 kali pencoblosan, 3 kali nyoblos. Jangan sampai terjadi permasalahan, mau nggak mau jadi repot, dan kita juga akan menindaklanjuti di sehari pada saat tanggal 9 Juli tersebut. Tolong tugasnya dilaksanakan sebaik-baiknya. Karena pencoblosan mulai jam berapa, Bapak? Jam 8 sampai jam berapa? Jam 1. Ada yang belum paham ya, dari jam 8 pagi sampai jam 1. Nanti terakhir baru rekan-rekan Limas ini laksanakan pencoblosan sesuai dengan hatinya masing-masing. Karena pada prinsipnya kita TNI Polri netral. Siapapun pemenangnya silakan aja. Karena saya juga tidak pernah. Jadi rekan-rekan, pada kesempatan yang baik hari ini saya mengucapkan terima kasih atas izin Pak Kasatpol PP dari Pemda juga menyiapkan tempat untuk menghadirkan Bapak sekalian. Berhasil tidaknya pengamanan tergantung dari Bapak sekalian bersama dengan Polri. Karena bagaimanapun Polri tidak bisa langsung ke masing-masing TPS, tidak, kekurangan anggota, dibantu oleh rekan-rekan Limas. Jadi harus mengenal siapa petugas yang ada di TPS tersebut, petugas Polri-nya, karena kita menggunakan pola 248, 2 Polri, 4 TPS, dan 8 Limas. Jadi masing-masing Limas di TPS ada 2 personil. Jadi tugas pokok dan kewajibannya serta tanggung jawabnya yaitu mengamankan calon yang akan melaksanakan pencoblosan sampai dengan selesai berjalan yang lancar. Kemudian yang ketiga, mengamankan kotak suara, baik itu sebelum pencoblosan maupun selesai pada saat pencoblosan. Setelah saat pencoblosan, kotak suara akan dibawa ke PPS. Itu Bapak wajib mengawal juga. Karena Medan kita ini juga daerah yang mungkin agak masuk pelosok seperti di Mopat Tubul, dari naik perahu, ya tolong diantisipasinya. Ada yang mau ditanyakan, Bapak, rekan-rekan silakan. Jauh-jauh kalau nggak ada pertanyaan, mungkin yang belum paham, jawabnya apa, jawabnya apa. Cukup jelas, Bapak. Ini kelihatan gagah-gagah semua. Gagah-gagah semua, tolong diperhatikan berkaitan masalah keselamatan juga. Keselamatan terhadap diri sendiri, keselamatan terhadap petugasnya, keselamatan terhadap masyarakat yang akan mencoblos. Jadi apabila hal-hal yang akan mengganggu itu pelaksanaan pemilu, tolong segera diamankan tindakan awal. Berani Bapak untuk menangkap atau mengamankan apabila terjadi permasalahan? Berani? Berani? Ya, berani yang semangat, mau masih pagi. Yang udah gerak-gerak udah mau habis. Jadi sekali lagi saya atas nama pengamanan di
dalam artian dari Polres Pasaman itu berbangga kepada Bapak Limas ini karena Bapak ini ada melaksanakan tugas negara, tugas pelaksanaan dalam pelaksanaan Pilpres, yaitu pengamanan presiden dan calon presiden. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas semangatnya untuk menerima arahan ini. Mudah-mudahan Allah SWT dapat melindungi tugas kita pada saat tanggal 1 Juli itu. Bila kita berkali hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Kapolres yang telah menyampaikan bahwa ini tugas kita, bahwa keberanian kita Kabupaten Pasaman cukup mengusahakan, apalagi dengan keberhasilan kemarin, walaupun ada beberapa TPS yang kata Pak Kapolres adanya kecurangan, adanya 1 orang, 3 orang, 3 kali yang mencoblos. Kita harapkan waktu Pilpres nanti tidak terjadi hal yang demikian. Sekali lagi saya sampaikan bahwa hal ini karena Bapak sebagai anggota Limas, kita bersyukur kepada dorong wali nagari yang menunjukkan kepada Pak Camat itu diangkat jadi anggota Limas yang ketemu langsung. Saya sendiri sebagai kasat jarang sekali yang ketemu dengan Pak Kapolres. Yang ketemu dengan Pak Kapolres itu adalah levelnya Pak Jenderal, Pak Bupati, kasat PPP, misalnya ketemu dengan Pak Op, kasat-kasat yang lain. Jadi kita nanti ceritakan kepada keluarga bahwa kita langsung ketemu dengan Pak Kapolres. Nah, ini apresiasi yang baik bagi kita semua. Ini ada tambahan dari Bapak Op selaku nanti operasinya di lapangan. Kita nanti ada petunjuk dari Pak Op kepada Pak Op, mempersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kapolres, Bapak Kasatpol PP, dan tentunya kepada Bapak anggota Kapolres dan kepada anggota Limas yang kami bahagiakan. Pada kesempatan hari ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan, bahwa Limas tugas pokoknya adalah mengamankan jalannya pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Jadi masing-masing TPS ini ada 2 Limas, ya, 2 Limas. So, sebelum mengamankan di lokasi TPS, ada beberapa hal yang perlu diamankan. Pertama, kotak suara, ya, dari KPU menuju PPS. Menuju PPS ini menginap di kecamatan. Selanjutnya menuju PPK, sekarang menuju PPS, dan dari PPS menuju TPS masing-masing. Ini perlu pengamanan daripada Limas, ya, pengamanan. Saya kotak suara menuju ke TPS aman dan tidak ada gangguan apapun. Jadi dengan teknis mengawal kiri kanan dan mengawasi lingkungan. Nah, di mana pergerakan kita menuju TPS, saya kota ini sampai ke tujuan. Jadi dalam pelaksanaan pemungutan suara nanti, yang Limas mengamankan personel atau petugas pemungutan suara, selanjutnya mengamankan masyarakat yang akan memilih atau yang akan mencoblos, dan mengamankan lingkungan supaya pelaksanaan pemungutan suara berjalan aman, lancar, dan terkendali.
Setelah selesai pencoblosan, kita dilanjutkan untuk penghitungan di TPS. Dan setelah selesai kita mengantar lagi ke mana Pak? Ke TPS. Selesai perekapan di TPS, diantar lagi ke BPK. Baru tugas Bapak-Bapak selesai. Dan yang diharapkan masing-masing Limas, anggota Limas ini tahu tentang tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan pengamanan. Apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita amankan. Dan harus kepada siapa kita minta bantuan. Ya, misalnya di suatu TPS A ini ada permasalahan. Kebetulan Limas tidak bisa menyelesaikan permasalahan, bisa langsung melaporkan kepada petugas Polri yang ada di TPS tersebut. Karena petugas Polri tidak boleh masuk ke dalam lokasi TPS kecuali ada permintaan. Kecuali ada permintaan baru bisa masuk untuk penyelesaian permasalahan. Jadi ini yang perlu ditekankan, bahwa anggota Limas harus tahu tentang tugas dan tanggung jawab di dalam melaksanakan pengamanan mulai dari PPK, TPS, dan TPS. Ya, begitu juga selanjutnya setelah selesai penghitungan langsung mengantar sampai ke PPK. Baru tugas selesai dilaksanakan. Dapat dipahami, Bapak-Bapak? Mungkin itu nanti secara tim Tikmas, ya, tim Tikmas, yaitu pembinaan ketertiban masyarakat, yaitu bagaimana terhadap pengamanan lingkungan, ya, bagaimana cara mengawasi gerak-gerik orang yang akan melakukan kecurangan atau pelanggaran. Ini disampaikan oleh Buya kita, Pak Sugensuri. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Mungkin sebelum saya serahkan ke Pak Sugensuri, ada pertanyaan, syarat, silakan. Kalau tidak ada, atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Salah dan jangannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat dipertemukannya di halaman kantor bupati yang sangat megah. Kalau di Provinsi Sumatera Barat yang termegah mungkin kabupaten kita ini. Yang kedua mungkin Kabupaten Pasaman Barat. Kita bersyukur dengan bupati kita dengan merancang sedemikian rupa, dan hari ini kita berada di tengah-tengah halamannya bagaikan bunga yang mekar di dalam pot. Itulah kita sekarang di dalam kesempatan ini. Selawat diri salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul mahsyar nantinya kita ini sama-sama penuh nafsin dari ketemu kepada Allah. Setiap yang bernafas akan merasakan kematian itu. Kita dapat syafaat dari Allah Subhanahu, syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju surganya jannah. Yang terhormat Bapak Bupati Kapolres Pasaman, yang kami hormati Kasat Pol PP Kabupaten Pasaman, para kabak, para perwira yang hadir pada siang hari ini, dan para undangan dari Satpol PP Kabupaten Pasaman yang hadir di halaman Kabupaten Pasaman ini. Marilah dengan kita selaku anggota Limas, artinya kependekan daripada pelindung masyarakat,
pelindung masyarakat sepertinya anggota polisi, pelindung masyarakat, pelindung pengayom, pelayan masyarakat. Kalau Polri 3 poin, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Tetapi kalau bapak-bapak sekarang, Linmas, pelindung masyarakat, pada saat-saat tertentu yang ditugaskan oleh pemerintah daerah ataupun kecamatan ataupun wali nagari ataupun jalan. Baiklah bapak-bapak yang hadir pada saat ini, mungkin dengan banyaknya beragam pakaian sekarang, yang pertama serah saja bapak. Yang pertama pemformen kita di TPS. Yang maksudnya pemformen itu kepribadian kita, cara kita berpakaian. Utama sekali dalam kehidupan kebersamaan di tengah-tengah masyarakat itu yang pertama dilihat oleh masyarakat. Linmas ini, ini gagah sekali Linmas ini. Yang kedua, senyum sapa salam. Ini adalah tugas pokok juga dari Kepolisian Republik Indonesia yang dijabarkan untuk Linmas juga, pelindung masyarakat. Senyum ini bukan senyum sendirian, tetapi kalau ada yang peserta masyarakat yang akan mencoblos pemilihan presiden, ya kalau kita di pintu pertama atau di pintu kedua, kita tegur sapa. Artinya tegur sapa itu persaudaraan yang dekat di dalam hati kita untuk menjalin suatu keakraban, sehingga keakraban itu memunculkanlah bahwasanya orang ini kepribadiannya belum bertakwa. Kalau bertakwa nanti segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, segala larang-larangannya dihindarkan. Yang kedua senyum, sapa. Kita sapa, kita senyum, disalami, mudah-mudahan dengan senyum sapa salam ini segala yang akan diperbuat untuk menggagalkan atau mengacaukan dalam pelaksanaan pemilihan presiden nantinya tidak akan timbul, karena pemformen kita, kepribadian kita, mungkin dengan itu perasaan dia ini mungkin bapak ini mungkin kalaupun tua dia, kalau bela dirinya mungkin tangguh dia daripada saya. Berarti udah berpaling peminatannya ke belakang, sehingga apa yang akan dilakukannya untuk saat itu mengacaukan atau merusak atau menghilangkan sesuatu tidak akan terlaksana lagi. Sebelum ada apa-apanya itu sudah dideteksi dini bahwasanya negeri ini, kampung ini akan terjadi ini. Itu sudah dideteksi dini dengan adanya pencegahan penangkalannya di kepolisian. Nah, kita bapak-bapak mudah-mudahan dengan kepribadian kita di lapangan nantinya di TPS dengan pemformen yang meyakinkan, dengan pakaian yang seragam, apa yang diberikan oleh pemerintah, sepertinya koper kecil, koper besar, peci, sepatu, kita pakai semua. Dan cara pemakaiannya, kalau sepatu tinggi ini adalah kakinya dilipat ke atas seperti Bapak Limas yang dari Padang Melugur. Nah, Bapak dari Padang Melugur. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Itu sudah pembagian daripada pemerintah. Bukan sembarang-sembarang pembagian pemerintah, itu miliaran untuk Indonesia pemerintah mengeluarkan. Jadi mudah-mudahan kemanfaatan itu kita bangun di dalam diri kita, sehingga kita sebagai Linmas, pelindung masyarakat, akan beraktif di dalam pelaksanaan tugas kita tadi dan bermanfaat bagi masyarakat lingkungan kita tadi. Seperti dibilang Bapak tadi, dari TPS setelah pencoblosan kemana kotak dibawa, tetapi jangan lupa berkoordinasi terus dengan polisi yang ada di TPS. Karena saya kalau di Pasaman ini
dari ujung sampai ke barat, dari timur sampai ke barat sudah di TPS ya. Dari Raus sana sampai ke Irpami sana sampai ke kumpulan sana sudah di TPS. Tetapi kadang-kalanya Linmas itu sendiri entah segan tegur sapanya sama polisi atau entah bagaimana, tetapi saya harapkan untuk Linmas 2014 9 Juli pemilihan presiden bertegur sapalah dengan polisi dengan baik dan menghasilkan keamanan dan ketertiban yang lancar, aman dan tertib. Dengan itu saya harapkan sehingga pelaksanaannya nanti kita tidak ada ragu-ragu lagi. Kalaupun ada ragu-ragunya, kalaupun ada apa-apanya, koordinasilah dengan polisi setempat. Polisinya pasti ada kan di TPS. Mungkin polisinya ke TPS 1, ke TPS 2, dia pulang balik ya. Hanya 5 menit di sini, 5 menit di sana. Jadi berarti kita bisa konsultasi dengan polisinya sehingga pelaksanaan tugas Linmas dan pelaksanaan tugas polisi yang dibebankan oleh negara kepada kita dapat kita capai dengan aman, tertib dan lancar. Bapak-bapak, tanggal 9 Juli itu adalah di dalam bulan puasa Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan artinya emosional kita sangat tinggi. Tetapi kalau bapak-bapak orang Islam, orang mukmin berpuasa, maka datanglah timbulnya kesabaran di dalam hati. Wastainu bis-sabri kata Allah. Jadikan sabar itu di dalam hati kamu kata Allah. Sehingga kamu menjadi orang-orang yang khusus. Wastainu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin kata Allah. Jadikan sabar. Sholat pasti kalau kita. Ya pastinya mungkin 5 waktu ada 3. Tetapi kalau bulan puasa diharapkan untuk seterusnya kerjakanlah perintah Allah. Tadi kita bilang perintah Allah dan larangan Allah itu yang paling terbaik untuk kehidupan kita. Kalau kita laksanakan perintah Allah dan larangan Allah, kita jauhi, mudah-mudahan kita tadi dapat sakinah mawaddah tadi warahmah dunia menuju surga jannatul naim. Itulah harapan kami kepada bapak-bapak. Mudah-mudahan selamat kita bertugas nantinya tanggal 9 Juli 2014 sampai selesainya kotak suara ke PPS sampai ke KPPS dan tugas itu dapat kita jalankan dengan lancar, aman dan tertib. Itulah harapan kami. Mudah-mudahan bapak-bapak dapat menyikapinya, dapat merasakan apa tugas kita untuk nantinya dan itulah yang kita berikan kepada negara. Pengarahan dari pembinaan masyarakat Linmas, mudah-mudahan dengan arah ini dapat bermanfaat bagi bapak-bapak dan maupun saya sendiri sehingga pelaksanaan tugas kita ke depan dapat kita jalankan. Untuk mengakhiri acara kita ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sekarang sampai ke depan. Karena kita berdoa pasti kata Allah, saya ikhlas, saya kabulkan. Pak Suganduri, saya sering berdoa tetapi tidak pernah juga dikabulkan oleh Allah. Belum saatnya. Kita hitung oksigen yang diberikan Allah tidak bisa kita bayar dengan apa-apa. Saya sekarang ini sakit kaki sekarang, sudah main-main, tapi berapa saja saya bisa bayar sekarang itu, tapi tidak sembuh ya, belum sembuh. Jadi karena itu tadi kita langsung berdoa, berusaha, mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayahnya kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wassalamu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami ya Allah. Kalaulah Engkau panggil keluarga kami, orang tua kami ya Allah, tempatkanlah di alam kuburnya tempat yang mulia ya Allah.
jadikanlah dia orang yang suci di alam kuburnya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kami masih menghirup udara-Mu ya Allah dengan segar dan bangga ini. Dan ke depan kami berhadapan dengan tugas kepolisian ya Allah, tugas negara ya Allah, tugas yang berat ya Allah, tetapi kami tidak gentar ya Allah. Dengan rahmat dan karunia-Mu ya Allah, berikanlah kami izin ya Allah, berilah kami kekuatan ya Allah, berikanlah kami kesabaran ya Allah, berikanlah kami keinginan untuk menyelamatkan negara Republik Indonesia ini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah ya Allah pertemuan ini sebagai momentum di dalam pelaksanaan tugas Limas ke depannya ya Allah, sehingga pelaksanaan pemilu Presiden 2014 di TPS-TPS di Kabupaten Pasaman ini berjalan dengan lancar, aman dan tertib ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Subhanallah ya Allah syai'an ya lahu kun fayakun. Ya Mufarrij Jafari, ya Mufarrij Jafari, ya Mufarrij Jafari, ya Mufarrij Jafari, Farid Anihami wa Ghammi Farajan Ujilam bi rahmatika ya Arhamar Rahim. Ya Allah yang menggembirakan, jauhkanlah dari kami kesusahan ya Allah. Berikanlah selalu kesejahteraan di dalam kehidupan kami ya Allah, rezeki yang halal ya Allah, anak yang cerdas emosional ya Allah, anak yang cerdas pikiran, anak yang cerdas spiritualnya ya Allah, sehingga kami bisa membanggakan anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau Maha Suci Maha Tinggi ya Allah. Kami di atas bumi ini berpijak ya Allah, berikanlah kami ya Allah kesabaran dalam melaksanakan tugas ya Allah, kekuatan dalam melaksanakan tugas ya Allah. Jauhkan kami dari segala kerusuhan ya Allah yang akan merusak tantangan negara Republik Indonesia di dalam berdemokrasi pemilu Presiden Republik Indonesia ini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan Rabbi yang Maha Pemurah, syukurkanlah negeri Kabupaten Pasaman ini dengan rahmat-Mu ya Allah. Berikanlah kesejahteraan rakyat Kabupaten Pasaman ini dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, selalu tunjukilah kami ke jalan yang benar ya Allah, jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Jadikan hati dan jiwa kami ini sebagai orang yang beriman dan bertakwa ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau Maha Suci, Maha Benar ya Allah. Berikanlah kebenaran di dalam kehidupan kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa dunya wal akhirah, wa ziyaratan fil ilmi wa rizqi wa tabatan qabla al maut wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut wa afwah indal hisab, wa zawjan bil jannah wa jannatan minan nar bi rahmatika ya azim ya ghaffar. Ya Allah, ke depan kami menghadapi bulan suci Ramadan ya Allah. Ikhlaskanlah jiwa hati kami untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ikhlaskanlah hati kami ya Allah melaksanakan perintah-Mu, melaksanakan ibadah puasa ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabad dunya wa qina azabal qubur wa qina azabal mahsyar wa qina azaban nar. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi arahan dari Bapak kita, Petinggi dari Polres. Dan sekali lagi kami dari Kota Satu Gunung Praja, kebetulan kita saat ini jadi kasarnya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dari Limas, dan juga ini pesan kepada anggota Satuan Limas ini yang ada di Kecamatan Kenegarian. Kalau terjadi bencana alam, kalau terjadi kebakaran, mohon dibantu nanti masyarakat kita. Dengan syarat laporkan nanti kepada anggota yang ada di sana, baik itu dari wali nagarinya, untuk wali nagari, ataupun dari Satuan Gunung Praja yang bertugas